Berpasrah kepada aliran kehidupan mungkin tampak seperti sebuah langkah yang berani, tapi kenyataannya saya tidak terlalu terpapar pada tantangan-tantangan hidup. Ditambah lagi, saya menghabiskan sebagian besar hari saya sendirian di rumah saya yang sunyi. Tetapi ada satu pengecualian. Saya masih menjalani kuliah sampai saya menyelesaikan ujian kualifikasi dan disertasi. Itu berarti saya tetap mendapat beasiswa dan berkewajiban untuk mengajar satu mata kuliah dalam satu semester, baik dalam mikroekonomi maupun makroekonomi. Secara umum, waktu mengajar saya adalah 3 hari dalam seminggu selama 1 jam. Saya akan berpraktik yoga pagi dan siang hari, pergi ke kampus untuk mengajar, dan kemudian kembali ke rumah. Saya ragu apakah saya orang yang menyenangkan pada masa itu. Saya benar-benar penyendiri. Kecuali jika seorang mahasiswa mempunyai pertanyaan setelah kelas selesai, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak terlibat dalam percakapan. Saya selalu mengenakan pakaian yang sama, jeans dan kemeja denim lengan panjang, rambut saya dikuncir kuda, dan saya memakai sandal atau bertelanjang kaki. Ini mungkin tak tampak ekstrem untuk Fakultas Filsafat. Tetapi ini adalah perkuliahan untuk mahasiswa strata 1 di Sekolah Bisnis Wilayah Selatan. Pihak fakultas menoleransi saya hanya karena saya adalah seorang dosen yang sangat populer, dan mahasiswa-mahasiswa saya mampu mengerjakan ujian-ujian dengan sangat baik. Saya akan menceritakan satu sesi kelas spesifik yang di luar kebiasaan. Tantangan saya pada diri saya sendiri adalah melihat apakah saya bisa berkendara menuju kampus, mengajar kelas, dan kembali ke rumah sambil mempertahankan pikiran saya tetap tenang. Untuk melakukan itu, saya harus berlatih mempertahankan kondisi meditatif di banyak titik sepanjang hari. Saya beryoga di luar rumah sebelum berangkat mengajar dan melakukan beberapa latihan pernapasan terkontrol di van saya sebelum masuk kelas. Saya bahkan akan berhenti sejenak untuk menenangkan pikiran, sementara saya berdiri di depan kelas sebelum saya mulai memaparkan materi. Pada hari yang istimewa ini, saya masuk mengendarai van saya, mempraktikkan pernapasan, dan berjalan ke ruang kuliah besar yang dipenuhi mahasiswa. Karena suatu alasan, mereka mulai bersiul-siul ketika saya masuk kelas. Butuh waktu sejenak bagi saya untuk tersadar bahwa ketika saya bangkit dari matras yoga di tempat saya mengenakan celana jeans, tetapi lupa mengenakan kemeja. Saya berdiri di sana tanpa alas kaki dan setengah telanjang. Itu tidak mengganggu saya. Saya hanya bertanya kepada mereka apakah mereka ingin membatalkan sesi hari ini atau meminta saya tetap mengajar. Tak seorang pun yang menolak saya tetap mengajar. Sehingga saya memberikan materi tentang makroekonomi tanpa memperhatikan pakaian saya. Bulan demi bulan berlalu sementara saya menjalankan gaya hidup meditasi saya yang ketat. Saya seharusnya menggunakan waktu saya untuk mempersiapkan ujian kualifikasi doktoral saya. Tentu saja, saya belum membuka satu buku pun, dan saya tidak berminat melakukannya. Saya sudah merasa selesai dengan bagian hidup saya itu. Atau begitulah yang saya pikirkan saat itu. Suatu hari, setelah saya selesai mengajar kelas ekonomi, Dr. Goffman menemui saya di koridor dan ingin berbicara dengan saya. Suara di kepala saya langsung memberitahu bahwa sekarang saya dalam masalah. Dia masih menjadi dekan, dan pastinya telah mendengar insiden tanpa kemeja itu. Seperti biasa, suara itu salah total. Dr. Goffman memberitahu saya bahwa dia menerima telepon dari kantor pemerintahan di Tallahassee. Rupanya, pemerintah memutuskan untuk membangun salah satu akademi komunitas, Community College, terkemuka Florida di Gainesville. Untuk melakukan ini, mereka butuh pemimpin kuat yang tak hanya mampu menangani pendidikan, namun juga bertanggung jawab atas penggalangan dana dan pengelolaan keuangan. Dengan pemikiran tersebut, komite telah memilih salah satu bankir terkemuka untuk menjadi rektor Santa Fe Community College yang baru. Sepanjang Dr. Goffman berbicara, pikiran saya terus berkata, mengapa dia bilang ini padaku? Apa hubungannya denganku? Seharusnya aku sudah pulang. Saya segera memperoleh jawabannya. Tampaknya, aturan di Florida mengharuskan rektor sebuah akademi komunitas memiliki gelar doktor. Bankir yang dipilih komite, Alan Robertson, tidak memiliki gelar itu. Lalu, apa yang akan mereka putuskan? Yaitu membantu dia mendapat gelar doktor dengan bermitra dengan mahasiswa doktoral terbaik yang memiliki latar belakang akademis serupa. Yang mengagetkan, mahasiswa doktoral yang mereka pilih adalah saya. Suara di kepala saya meletup-letup. Saya menyaksikan ia berteriak. Tidak, aku tak bisa melakukan itu.
Aku sudah selesai dengan semua ini. Aku perlu mencurahkan waktuku untuk latihan-latihanku. Tak mungkin aku mulai membuka-buka semua buku pelajaran ekonomiku yang lama. Itu semua masa lalu. Di tengah semua protes itu, saya teringat komitmen saya baru-baru ini untuk berpasrah pada apa yang dihadirkan kehidupan kepada saya. Suara yang saya saksikan itu bukanlah penasihat spiritual saya, tetapi beban spiritual saya. Ini kesempatan sempurna untuk menyingkirkannya. Sementara itu, Dr. Goffman tengah menunggu tanggapan. Tetapi, kata-kata penerimaan yang ingin saya ucapkan tak mau keluar dari mulut saya. Akhirnya, saya mendengar diri saya berkata dengan lantang, "Ya, saya akan dengan senang hati membantu. Saya akan membimbingnya." Pada saat itu, dadu telah dilempar. Eksperimen besar kepasrahan ini telah benar-benar dimulai. Saya biarkan kehidupan mengendalikan saya.